Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Nah, pada video sebelumnya, gue sudah membahas masalah sejarah perang dagang Amerika dan Cina yang terjadi tahun 2018 hingga tahun 2025. Oke, nah sesuai janji gue nih pada video sebelumnya, sekarang gue akan membahas masalah siapa yang akan menang antara perang dagang Amerika atau Cina. Oke, perang dagang antara Amerika dengan Cina semakin memanas, saling balas tarif hingga boikot dilakukan kedua negara tersebut. Presiden Donald Trump terus menaikkan tarif atas barang-barang Cina yang masuk ke negaranya hingga 245%. Langkah ini diambil Trump karena Cina membalas menaikkan tarif terhadap barang impor dari Amerika hingga 125%. Tak hanya tarif, Cina juga punya senjata lain untuk membalas Amerika. Salah satunya yaitu dengan memboikot pesawat jet perusahaan Amerika yaitu Boeing. Nah, Tiongkok membalas dengan memerintahkan maskapai penerbangannya untuk tidak lagi menerima pengiriman pesawat jet dari Boeing. Padahal, 3 maskapai penerbangan terbesar Cina dijadwalkan menerima pengiriman masing-masing itu puluhan pesawat pada tahun 2025 hingga sampai 2027. Senjata ampuh lainnya milik Cina adalah rantai pasukan logam tanah jarang. Nah, apa itu logam tanah jarang? Logam tanah jarang adalah kelompok logam yang tidak umum ditemukan dalam jumlah besar di kerak bumi dan memiliki nilai strategi tinggi karena sifat fisik dan kimianya yang unik. Logam ini banyak digunakan dalam teknologi canggih, elektronik, dan kendaraan listrik. Sementara Cina itu menyumbang 61% dari produksi tambang logam tanah jarang secara global. Di tengah perang dagang yang dilancarkan Trump kepada Cina, Presiden Cina Xi Jinping menjadikan logam tanah jarang sebagai senjata. Pada 4 April lalu, pemerintah Cina menetapkan pembatasan ekspor terhadap 7 jenis logam tanah jarang sebagai balasan atas serangan dagang yang diperlakukan Trump terhadap barang-barang Cina. Saat ini, dampak dari kontrol ekspor Beijing sudah terasa langsung di lapangan. Pengiriman magnet tanah jarang milik 5 perusahaan Amerika dan Eropa telah dihentikan di Cina sejak diberlakukannya aturan ketat tersebut. Kalau terus berlanjut, siapakah kira-kira yang akan memenangkan perang dagang antara Amerika dan Cina? Nah, menurut gua, dari semua perang dagang ini, tidak ada pihak yang benar-benar menang dalam perang dagang antara Amerika dan Cina. Jika kedua negara terus mempertahankan pendekatan konfrontatif tanpa inisiatif kompromi, maka hasilnya akan berupa kerugian bersama. Di sisi lain, perang dagang justru mendorong munculnya peluang bagi negara lain untuk mengisi celah pasar dan memperkuat posisi global mereka. Dalam situasi seperti ini, pihak yang berani mengambil langkah lebih dulu untuk meredakan konflik dan membangun kembali kepercayaan akan memiliki keunggulan strategis. Amerika dan Cina sama-sama memiliki kekuatan strategi yang besar, tetapi dengan karakteristik yang sangat berbeda. Negeri Paman Sam memimpin dalam sistem keuangan global melalui dominasi dolar. Sebagai mata uang internasional, kekuatan Wall Street, dan keunggulan teknologi dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti Apple dan Microsoft. Nah, selain itu, kapasitas konsumsi domestiknya sangat besar, memberikan daya tarik tersendiri bagi eksportir global. Sedangkan Cina mengandalkan kekuatan manufaktur yang menguasai rantai pasok dunia. Cina juga memiliki cadangan devisa raksasa yang memberi pengaruh dalam pasar obligasi global. Peluang dialog antara Amerika dan Cina sebenarnya tetap terbuka, meskipun eskalasi perang tarif terus memburuk karena
Kedua negara pada dasarnya saling bergantung dalam rantai pasok global. Kopi. Hmm. Ketika tekanan mulai dirasakan oleh sektor industri, konsumen, dan pelaku pasar keuangan ataupun elit politik di Washington maupun di Beijing, kemungkinan mereka akan mencari jalan keluar diplomatik untuk meredakan ketegangan ini. Nah, dari cerita gua yang ini, gua akan lanjut cerita tentang kisah Cina yang dulunya kumuh sekarang menjadi raksasa ekonomi baru. Oke, cocok tarik, nggak cocok taruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, engkaulah yang punya segala keinginan.